Rekan-rekan pemirsa, saat ini saya akan menyampaikan susunan Menteri Kabinet jika saya terpilih jadi Presiden Indonesia. Jadi, jika saya terpilih jadi Presiden Indonesia, maka susunan Kabinet adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan belakangan ini sering terjadi kebocoran informasi dan kebocoran data internet, kebocoran data identitas, kebocoran data customer, pokoknya kebocoran data penduduk, kebocoran data rakyat. Maka itu prioritas pertama adalah menggunakan menteri yang paham bidang kominfo, paham bidang internet. Maka saya akan menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun. Beliau adalah mantan wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Nasional, yaitu lembaga yang mengontrol data dan internet. Jadi untuk pengawasan dan kontrol data itu dipegang oleh Purnawirawan Jenderal Polisi. Kalau sekarang ini banyak kebocoran karena kemungkinannya adalah dipegang oleh orang yang tidak bidangnya, bukan orang yang bidang kominfo, bukan orang yang di bidang keamanan data. Untuk yang kedua, prioritasnya adalah pendidikan. Maka saya akan memilih Profesor Dr. Yohanes Surya. Karena Profesor Dr. Yohanes Surya adalah seorang fisikawan, seorang ahli yang membuat tim Olimpiade Sains dan Fisika Nasional Indonesia juara di tingkat internasional. Jadi Indonesia bisa juara untuk tingkat Olimpiade Fisika Internasional karena Profesor Dr. Yohanes Surya berperan di situ. Yang ketiga, Menteri Kelautan Susi Pujastuti yang terkenal karena ketegasannya untuk menjaga wilayah kedaulatan laut Indonesia, supaya juga ikan-ikan dan yang ada di dalam laut Indonesia tidak diambil oleh asing. Benar-benar menjaga kedaulatan laut Indonesia dan menjaga supaya ikan Indonesia tidak dicuri oleh nelayan asing. Yang keempat, untuk Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, supaya transportasi Indonesia rapi dan tertib. Kita tahu bahwa Ignatius Jonan adalah yang membenahi kereta api Indonesia sehingga bisa bagus seperti sekarang ini. Selanjutnya yang kelima adalah Menteri ESDM, dulunya Menteri Pertambangan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Beliau pernah jadi Komisaris Utama Pertamina, tentu paham bagaimana pertambangan di Indonesia. Selanjutnya yang keenam adalah Menteri Hukum dan HAM, yaitu Dr. Oto Hasibuan. Dia seorang pengacara dan seorang ketua asosiasi pengacara. Dia seorang yang logis dan fair dalam memahami suatu kasus. Dia adalah pengacara dari Mirna, yang menurut dia adalah satu hal yang aneh jika orang yang belum benar-benar terbukti bersalah sampai didakwa bersalah gitu. Karena harus ada bukti yang benar-benar bahwa dia itu bila dia mencelupkan racun atau racunnya memang benar-benar ada di dalam perut. Terbukti racun itu ada di dalam perut dan membunuh. Gitu. Terbukti dari hasil otopsi penyebab kematian adalah karena racun. Tapi tidak dilakukan otopsi, juga tidak ada bukti Mirna itu yang memasukkan Jessica itu yang memasukkan racun, tetapi dia didakwa bersalah. Maka itu Otto benar-benar membela.
Di situ saya melihat bahwa ketegasan dan logika beliau sangat diperlukan untuk membenahi hukum bangsa ini. Dan yang ketujuh, Menteri Pertahanan Gatot Nurmantio yang terkenal tegas dalam bersikap dan dalam berposisi. Ya. Beliau itu benar-benar tegas dalam mengambil posisi dalam pemerintahan dan dalam sikap di pemerintahan. Bukan seorang yang ingin mencari jabatan belaka. Ya, tapi benar-benar seorang yang punya sikap yang tegas dan bukan karena jabatan. Itu orang yang diperlukan untuk bangsa ini. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.